Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke bagian pemahaman mengenai rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik pada uji pemahaman pada halaman 237. Kita bahas yang nomor 1. Adi melakukan kunjungan ke pembangkit listrik tenaga air, mengamati prinsip kerja sebagai berikut. Nah, di sini ada reservoir, kemudian bendungan, kemudian bendungan itu akan menggerakkan turbin, turbin akan terhubung dengan turbinnya bergerak, otomatis juga menggerakkan generator, generator kemudian terhubung ke jaringan listrik, jaringan transmisi listrik. Nah, dari skema pembangkit listrik di atas, energi yang terjadi adalah, nah, yang pertama untuk nomor 1 ini kan ada ketinggian ya. Kalau yang namanya ketinggian itu pasti berhubungan dengan energi potensial karena dia punya H atau ketinggian. Berarti satu adalah energi potensial. Kemudian turbin bergerak itu pasti punya energi kinetik. Generator juga bergerak, dia punya energi kinetik. Nah, setelah itu pada nomor 4 ini merupakan jaringan listrik, berarti energi yang ditransmisikan adalah jelas energi listrik. Jadi jelas jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Kemudian yang nomor kedua, Tria mendapatkan tugas melakukan percobaan pada dinamo sepeda yang dihubungkan dengan alat pemanas air. Ketika roda sepeda berputar 20 rpm, dinamo menghasilkan arus listrik sehingga air mendidih dalam 15 menit. Nah, kita diminta untuk ini termasuknya soal hot ya ini ya. Di sini ada kekuatan arus, waktu, suhu air mendidih. Jadi hubungan antara arus, waktu, dan suhu air mendidih. Kalau arusnya kecil, otomatis waktu mendidihnya kan lebih lambat. Dan suhu air mendidihnya juga lebih rendah. Iya enggak? Coba kemungkinan besar yang A ya jawabannya. Coba cross check yang B. Arus kecil, waktunya cepat, tidak mungkin. Jadi kalau arusnya kecil nggak mungkin memberikan cepat mendidih, itu nggak mungkin. Arus besar, waktu cepat, benar. Suhu air mendidih tetap salah. Suhu air mendidih mestinya adalah tinggi, menjadi tinggi. Jadi salah lagi. Yang D, arus besar, waktu lambat, itu salah. Kalau arus besar akan mengakibatkan waktu menjadi lebih cepat. Jadi yang lebih cepat adalah yang A. Lanjut ke yang nomor ketiga. Farudin melakukan percobaan dengan menyusun batu baterai sebagai berikut. Nah, seperti ini. Diingat, ini arus listriknya ya. Ke sana. Jika semua baterai memiliki karakteristik sama, nah baterainya karakteristiknya sama. Ini positif, ini negatif. Arusnya mengalir di belakang yang negatif. Ketika saklar dihubungkan, lampu yang menyala setara dengan gambar di atas adalah, nah, yang mana kira-kira? Nah, yang setara dengan gambar di atas tentunya adalah yang susunannya benar. Yang mana yang susunannya benar? Yang susunannya benar adalah yang ini, yang C. Kalau ini yang satu positif, sini negatif, ini positif, ini positif, ini positif, itu nggak mengalir. Seperti itu. Jadi yang benar adalah yang C. Berikutnya, sebuah transmisi listrik jarak jauh dengan daya 300 kV ampere menuju suatu kota dengan jarak 150 km menggunakan kabel yang memiliki hambatan 0,002 ohm per meter dengan arus mengalir 10 ampere. Persentase daya listrik yang hilang pada kabel transmisi tersebut adalah, nah kita bisa hitung ya daya hilangnya. Daya hilang itu sama dengan jaraknya dikalikan ini, kemudian dikalikan I-nya ya, karena daya itu kan P itu kan sama dengan V kali I ya enggak, benar ya. Nah, ini kan sama saja, kita bisa menghitung hambatan. Sebentar. P sama dengan P kali I.
Yang diketahui I saja. Berarti kan V itu kan sama dengan I per R. Kalikan I. Benar ya? V sama dengan I kali R. Berarti V itu sama dengan I kali R. Nah, ini tuh V. Dikalikan I lagi berarti sama dengan I kuadrat R. Nah, otomatis I kuadrat kali R-nya. Berarti I kuadrat kali R. I-nya 10 kuadrat, R-nya kita bisa hitung karena hambatannya ini kan 150 km. Berarti 150 km jadikan meter ya. Ditambah 0,3 1 2 3 dikalikan 0,002 ohm per meter. Ini meter juga satuannya. Meter hilang di sini. Ini 1000-nya bisa hilang dengan ini, jadi tinggal 2 ya. 2 kalikan 1150. Ya kan? 10 100 kali 150 kalikan 2 300. Berarti sama saja daya hilang adalah 30.000 berapa? 30.000 VA. Volt ampere. Nah, ini sama saja 30 kilovolt ampere. Seperti ini. Nah, maka prosentasenya adalah prosentase 30 kVA per 300 kVA kali 100%. Coret 10 ya. 10%. Nah, berarti persentase daya listrik yang hilang adalah 10%. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Bukan terakhir ya. Pada poin yang B. Arfi melakukan pengukuran pada rangkaian listrik terbaca seperti gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, jawab pertanyaan berikut. Apakah nama dan fungsi alat tersebut? Jelas ya, ini adalah nama alatnya ampermeter. Fungsinya untuk mengukur kuat arus listrik. B. Berapa ampere kemampuan alat ukur? Di atas, nah kemampuan alat ukurnya skala terbawah 0, skala maksimumnya adalah 50 dengan satuan ukurnya adalah 1, 10, 25, 50 miliampere. Kemudian yang C, berapa ampere pembacaan skala seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas? Di sini menunjukkan 20 ampere. Tepat 20A. Nah, ini kenapa ini biasanya kan kabel ada yang dimasukkan di sini. Nah, ini enggak ada keterangannya ini. Seperti itu. Ini tidak ada keterangannya, kabelnya itu dimasukkan di bagian mana, 1, 2, 3, 4 itu enggak tahu ya. Seperti itu. Kemudian lanjut saja. Ida melakukan pengamatan sebuah sumber tegangan batu baterai seperti gambar di samping. Pertanyaan, beri keterangan bagian-bagian baterai pada gambar di samping. Oke, yang pertama ini F ini ya. F adalah batang karbon sebagai kutub positif. Kemudian pembungkus batang karbon ini yang I ya. Yang I itu adalah serbuk arang ditambah batu kawi. Serbuk arang ditambah batu kawi bentuknya pasta. Nah, kemudian serbuk kawi dan Serbuk arang dan batu kawi itu kemudian dibungkus dengan karton. Kartonnya adalah yang H. Kemudian yang menyelimuti H atau yang menyelimuti karton ini adalah kuningan, yaitu G. Nah, lapisan yang terluar yaitu J, ini adalah seng, terbuat dari seng sebagai kutub negatif. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.